Shalom. Pada kesempatan kali ini saya akan memberitakan firman Tuhan dengan judul Belajar untuk Memberi atau Belajar untuk Memulai Memberi. Terambil dari Filipi 4 ayat 10 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Kita belajar dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Ayat 10 dikatakan, aku sangat bersuka cita. Paulus berkata demikian dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Jadi Paulus bersyukur untuk jemaat-jemaat di Filipi. Oleh karena jemaat-jemaat Filipi mulai timbul pikiran dan perasaan untuk Paulus, khususnya pelayanan Paulus. Bahkan dikatakan selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Jadi jemaat-jemaat Filipi adalah jemaat-jemaat yang sebenarnya memperhatikan Paulus, tetapi tidak punya kesempatan untuk memberi. Mungkin pada saat itu belum ada sistem transfer uang, atau pada saat itu belum ada titipan kilat JNT untuk mereka bisa mengirimkan bantuan kepada Paulus, ya. Dan sekalipun tidak ada kesempatan, tetapi ayat 16 dikatakan mereka jemaat Filipi sudah memberikan atau mempersembahkan sesuatu kepada Paulus 1-2 kali, mengirimkan bantuan kepada Paulus. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan belajar untuk bagaimana Paulus menasihatkan kepada jemaat Filipi, ya, supaya tidak ketika dia memberi, maka dikatakan pemberian itu bukan hanya sekedar untuk pelayanan dia, pelayanan Paulus, tapi lebih daripada itu. Pemberian atau persembahan yang diberikan oleh jemaat Filipi akan memberikan keuntungan buat orang-orang Filipi itu sendiri. Anak-anak sekolah minggu selalu diajarkan untuk memberi, ya. Pemberian dari anak-anak sekolah minggu itu mungkin tidak seberapa untuk keuangan gereja
atau persembahan misi. Tetapi paling tidak persembahan-persembahan yang diberikan oleh anak-anak sekolah minggu itu akan membuat anak-anak sekolah minggu itu menyadari bahwa ketika dia memberi, bahwa Tuhan pun tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan mereka. Bahkan mereka sanggup untuk berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi ada manfaat di dalam memberi, di dalam kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan melalui gereja ataupun melalui pelayanan isi. Di sini keadaannya adalah, saudara-saudara, kita melihat bahwa sebenarnya sesungguhnya Paulus tidak membutuhkan bantuan dari jemaat-jemaat Filipi. Bahkan dikatakan ayat 11, kukatakan ini bukan karena aku kekurangan. Ya, Paulus tidak merasa kekurangan selama ini. Kenapa? Bukan karena dia kaya, oleh karena dia telah belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dalam segala situasi, ayat 12 dikatakan, Paulus mengalami kekurangan. Paulus pun juga pernah mengalami kelimpahan. Bahkan dalam segala hal, baik dalam penderitaan, kelaparan, segala sesuatu, dia tidak merasa kekurangan. Oleh karena apa? Oleh karena dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi, kehidupan Paulus, pelayanan Paulus adalah murni dari Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya. Paulus bisa hidup, Paulus bisa bertahan dalam segala situasi kondisi kehidupannya oleh karena Tuhan memberikan kekuatan di dalam kehidupannya. Ayat 13 ini adalah ayat terkenal oleh karena dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Konteksnya adalah Paulus dalam segala situasi kondisi apapun dia tidak merasa kekurangan. Bahkan dia tidak merasa takut dan khawatir dalam kehidupannya. Karena apa? Dia percaya bahwa Allah yang dia sembah akan memberikan kekuatan di dalam kehidupannya dalam menghadapi segala perkara di dalam kehidupannya. Namun, bukan berarti Paulus menampik bantuan daripada jemaat-jemaat Filipi. Ayat 14 dikatakan, namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Ya. Jadi, sekalipun hidupnya mengandalkan Tuhan, Paulus juga bersyukur oleh karena apa? Oleh karena persembahan yang diberikan oleh jemaat-jemaat Filipi. Bagaimana hubungan Paulus dengan jemaat Filipi? Ya, ayat 15 dikatakan bahwa terhadap kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang. Jadi tidak ada masalah dengan jemaat-jemaat yang lain. Ya, tidak ada hutang dan piutang ketika Paulus meninggalkan mereka. Cuma dikatakan di sini, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Ya, kamunya itu siapa? Kamunya ini adalah jemaat-jemaat Filipi. Jadi pada waktu Paulus meninggalkan jemaat Filipi, ada hitung-hitungan. Ya, jemaat Filipi mulai mengadakan hitungan ya kepada Paulus. Tetapi syukur pada saat itu Paulus katakan, aku tidak punya hutang dan piutang terhadap kamu. Jadi Alkitab katakan di dalam ayat 16, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Ya. Jadi pada waktu itu jemaat-jemaat Filipi memberikan persembahan 1-2 kali. Tapi itu pun dengan hitung-hitungan, saudara-saudara. Ya, hitung-hitungan. Jadi
jemaat Filipi ini adalah jemaat yang sulit untuk memberi, atau dengan kata lain, jemaat yang kikir dalam mempersembahkan sesuatu kepada Paulus. Ya. Nah, Paulus mulai mengajarkan kepada jemaat Filipi, khususnya di dalam ayat 17 dikatakan, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu. Ya. Karena apa? Karena Paulus hidupnya mengandalkan Tuhan. Kalaupun kamu memberikan pemberian itu, jemaat Filipi memberikan persembahan kepada Paulus, maka buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Bukan berapa banyaknya atau nilainya, besar kecilnya pemberian tersebut, tetapi fokus dari Paulus adalah buah dari pemberian atau persembahan yang diberikan kepada Paulus dari jemaat Filipi. Apa buah dari pelayanan tersebut? Dari pemberian tersebut. Buah dari pemberian tersebut adalah ayat 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan. Jadi sekalipun tanpa memberi, tanpa pemberian daripada jemaat-jemaat Filipi, jemaat-jemaat atau Paulus sudah berkecukupan karena Allah sudah menolong dia. Dalam segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan pertolongan di dalam kehidupannya. Ya. Tetapi pemberian jemaat Filipi itu, Paulus katakan memberikan kelimpahan buat Paulus sendiri. Bahkan dikatakan suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Sekalipun mungkin 1-2 kali persembahan dari jemaat Filipi itu nilainya kecil, tapi itu merupakan satu korban yang harum, suatu persembahan yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Jadi dengan kata lain, Paulus mengucap syukur dalam kehidupannya oleh karena pemberian daripada jemaat Filipi tersebut. Kemarin saya masak cukup enak di dalam rumah ini. Ada bacon, ada sosis, ada telur dadar untuk makan siang. Tiba-tiba Pak Martadi, tetangga sebelah, memberikan sayur asem dan ikan asin. Setelah ada ayam sudah barang tentu. Ya, tapi saya melihat ikan asinnya. Saudara-saudara, dibandingkan dengan bacon babi, ikan asin nilainya tidak seberapa. Tetapi ketika saya menerima persembahan itu, ikan asin dan sayur asam, apa yang terjadi, saudara-saudara? Saya mengucap syukur. Oleh karena apa? Oleh karena pada saat itu saya merasakan bahwa ini adalah satu persembahan yang menyenangkan hati saya. Karena saya suka ikan asin, karena saya suka sayur asam, tetapi saya tidak bisa membuat sayur asam. Saudara-saudara, sekalipun nilainya kecil persembahan tersebut dibandingkan dengan apa yang saya masak pada saat itu, tapi saya mengucap syukur oleh karena pemberian tersebut. Ya, jadi ketika jemaat-jemaat Filipi memberikan kepada Paulus, Paulus mengucap syukur. Bahkan dikatakan Paulus berkelimpahan oleh karena pemberian-pemberian tersebut, sekalipun Tuhan sudah mencukupkan Paulus. Dan buah dari persembahan itu bukan hanya menguntungkan Paulus, ya, bukan hanya untuk Paulus sendiri, tetapi buah tersebut juga bisa dinikmati oleh yang memberi, yaitu jemaat-jemaat Filipi. Dikatakan di dalam ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi buah bagi jemaat-jemaat Filipi, memang ketika dia memberi, dia kekurangan dari apa yang dia miliki. Tetapi hidup kita bukan berdasarkan apa yang kita miliki di dalam dunia ini. Yang kita miliki adalah Tuhan. Tuhan yang memenuhi segala keperluan kita. Bukan berdasarkan apa yang kita butuhkan, tetapi menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Itulah keuntungan daripada memberi.
Jemaat-jemaat Filipi mengalami Tuhan, bahwa bukan apa yang dimiliki yang diandalkan di dalam kehidupannya. Sehingga jemaat Filipi sekalipun ketika memberi, dia kekurangan dari apa yang dimilikinya, tetapi dia mempunyai keuntungan. Keuntungannya apa? Bahwa Allah lah yang menjadi satu-satunya milik yang berharga di dalam kehidupan jemaat-jemaat Filipi. Ketika mereka memberi, mereka percaya bahwa Allah itu sanggup diandalkan. Allah itu akan memenuhi segala keperluan kita, bukan berdasarkan kebutuhan kita, tetapi menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, kita mau belajar mulai memberi kepada Tuhan. Memang ketika memberi itu nggak enak, ya. Ketika kita punya uang 10.000, kita memberi kepersembahan 5.000, maka uang kita berkurang. Tetapi ingat, kita memiliki Tuhan. Yang dikatakan, Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Dia ada dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita dalam segala perkara. Jangan takut memberi, oleh karena Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Dia memberikan kekuatan. Seperti Paulus diberikan kekuatan senantiasa oleh Tuhan. Bahkan kita sanggup akan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Bukan hanya segala situasi dalam kehidupan kita bisa tangguh, tetapi Allah juga memperhatikan kehidupan kita, memenuhi segala keperluan kita, kebutuhan di dalam kehidupan kita, bukan berdasarkan apa yang kita butuhkan saat itu atau keinginan kita, tetapi berdasarkan kekayaan dan kemuliaannya. Wow, itulah Tuhan kita. Dia akan selalu ada dalam kehidupan kita, dalam segala situasi kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, seperti juga jemaat Filipi dalam memberikan kepada Paulus, jangan kita takut-takut, jangan kita berhitung-hitungan dengan Tuhan. Ketika kita memberi kepada gereja, ketika kita memberi kepada misi, itu bukan kita memberikan kepada gembala ataupun para misionaris, tetapi yang kita berikan adalah Tuhan. Sekalipun yang kita berikan kecil, ya, tetapi itu memberikan kelimpahan buat orang yang kita beri atau gereja yang kita beri, ya. Dan bahkan buah daripada persembahan itu bukan hanya bisa dinikmati pada gereja ataupun misi yang kita beri, tapi kepada kita sanggup bisa berfokus bukan kepada apa yang kita miliki, tetapi kepada Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita, yang memperhatikan kita, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Tuhan memberkati. Shalom.